Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa menebar asa. Ya teman-teman, sekarang saya berada di damkar bersama Heru. Jadi kebetulan Heru lagi di damkar. Sepertinya dia lagi ngamen sekarang ini. Jadi kita langsung ke lokasi aja. Gimana Ru kabarnya Ru? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ngamen? Ini. Amin. Ini di damkar ini udah berapa lama kamu? Lumayan lama banget sih. Dari kapan ya? Seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu sih? Oh, udah seminggu yang lalu. Iya, kurang lebih. Kalau kuliah gimana Ru? Alhamdulillah lancar. Sekarang udah masuk semester berapa sekarang? Masuk semester 3. Semester 3. Semenjak kapan nih mulainya? Dari 1 minggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Dari tanggal 15. Itu udah aktif belajar? Udah. Udah. Ini saya lihat kamu lebih banyak di damkar ini. Ini gimana nih? Ini kan ada kontrakan. Kenapa nggak di kontrakan? Kenapa lebih banyak di damkar ini? Kenapa? Kalau ngomongin kenyamanan sih sebenarnya kalau kata pepatah mah rumahku istanaku ya. Jadi meskipun gimana pun bentuknya, jujur emang rasanya sedikit lebih nyaman sih, sekaligus selain agak lebih nyaman juga kayak lebih bisa berhemat gitu. Di sini tuh lebih Misalnya lebih nyaman di mana? Di sini? ya lebih nyaman di sini. Karena mau gimana pun ini rumah asli saya gitu. Meskipun istilahnya di sana tidur sih nyaman, emang kalau misalkan soal fasilitas lebih nyaman di sana. Cuman jujur kalau misalkan lagi di sana itu kadang suka nggak tenang, mikir yang di sini gimana gitu rumahnya. Ya nggak ada pikiran sendiri lah kalau misalkan di sana. Sama itu juga sih apa ya, jujur sekarang ini kan ke kampus itu seminggu cuman 2 kali doang. Sisanya online untuk semester ini nih. Jadi ke kampus itu cuman hari Senin sama hari Rabu. Sisanya itu ya online. Jadi kayak kalau misalkan aku mikirnya sih lebih lebih enak di sini, lebih subjektif di sini sih. Soalnya kan kalau di sini tuh ada wifi, terus rasanya juga di sini tuh apa-apanya serba lebih gampang lah gitu. Terus bisa lebih hemat juga, terus lebih bisa manfaatin waktu kosong. Oh, yaudah gini aja Ru, kalau seandainya memang rumah itu nggak maksimal kamu rasakan gitu kan, karena bolak-balik tambah biaya gitu kan, terus Iya. kamu mau ngamen, takutnya rumah kan tutup terus, nanti Iya. orang ngiranya kosong aja, cuman nggak bisa dimanfaatkan dia gitu kan. Iya. Kalau menurut saya, hemat saya, mending kamu kosongin. Iya. Jadi Mending kamu kosongin. Kamu pindah ke sini, kamu benahin sendiri di sini. iya, emang udah lama sih punya niat pengen ngomong kayak gini, cuman ya baru sekarang ini bisa ngobrol. Hubungan kamu sama ibu itu gimana, sama bapak itu? Alhamdulillah kok. Ada masalah nggak? Nggak ada sama sekali, Pak. Nggak ada masalah. Nggak ada. Yang penting nggak ada masalah kan sama ibu itu? Nggak ada, alhamdulillah. Sama Pak Ujinya nggak ada masalah kan? Nggak ada. Oke, ya udah nggak apa-apa. Karena ini kan mama tuh selalu pesen katanya ya jaga ini satu-satunya harta kita. Bagaimana? Ya udah, kalau memang begitu, kalau memang lebih nyaman, kamu rasa nyaman di sini dan lebih efisien waktunya. Iya. Iya, selain itu juga kalau di sini saya lebih efisien sih buat manfaatin waktu-waktu yang luang. Karena mau ngamen tuh dekat gitu ya, Gampang, habis iya. istirahat, habis ngamen istirahat ke tempat sini gitu. Terus bisa kayak prefer kapan sekiranya waktunya pas atau enggak gitu kan. Kalau misalkan di sana kan kadang jauh-jauh dari sana nyampe sini ternyata waktunya nggak pas, akhirnya kan cuman buang biaya. Kalau di sini kan lebih Ya sudah, gini aja, itu kan rumah kan dikasih secara cuma-cuma gitu kan. Nah kita kan nggak enak sama yang punya rumah. Kalau kunci dipegang Heru, rumah diisi Heru tapi nggak pernah dipakai, lebih baik rumah itu diserahkan aja ke yang punya. Kamunya pindah ke sini. Kalau memang lebih efisien di sini, Iya. ya, karena kasihan juga rumah itu dipakai kamu tapi nggak ditempatin. Biarlah mereka yang memanfaatkan. Siapa tahu mau dikontrakin gitu kan.
Ya sudah, kasih, nanti kamu kosongkan itu rumah. Ya nanti saya ke sana. Nanti saya ngomong juga ke Pak Ojinya sama si ibunya. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Kamu udah diberikan tempat di sana. Nah, nanti kita jelaskan secara baik-baik bahwa kalau di sana memang agak di samping itu jauh, kamu lebih enak cari uang di sini. Iya. Ya, lebih enak cari uang di sini gitu. Ya sudah, pindah lagi ke sini nggak apa-apa. Tapi yang penting rumah itu jangan berantakan seperti itu, Ru. Kamu bersihin, kamu rapihin. Jangan berantakan kayak gitu. Barang-barang yang nggak kepake kamu buang-buangin semuanya. Jangan berantakan. Nanti kalau kamu masih seperti itu, nanti kulit kamu hancur lagi, gatal-gatal lagi. Dibersihin semuanya, gitu ya. Jadi barang-barang yang di sana yang sekiranya memang punya kamu, ya sudah dibawa aja. Terus kayak kompor gas apa segala macam masih ada? Masih ada. Nah, nanti kamu bawa ke sini, kamu masak di sini. Beberapa minggu yang lalu saya di WA dari kampus perihal uang kuliah Heru yang sudah masuk, sudah jatuh tempo nih ke semester 3, Ru ya. Iya. Ya, masuk semester 3. Sudah diperingatkan oleh kampus bahwa uang kuliahnya sudah jatuh tempo. Kemudian kita ingat bahwa dulu awal kita bertemu Heru, kita pernah meminta bantuan kepada salah seorang pejabat di Cilegon, Bapak Wakil Wali Kota, dan pada saat itu beliau mengatakan berjanji akan menanggung kuliah Heru sampai selesai. Membantu uang kuliahnya setiap datang jadwal pembayaran, maka beliau yang akan membayar. Bahkan beliau meninggalkan nomor handphonenya. Tetapi 2 minggu yang lalu saya menghubungi beliau, tidak ada tanggapan sama sekali. Ya mungkin kita paham ini beliau mungkin sibuk ya, karena ini mau pilkada. Tetapi ya sedikit rasa kecewa juga, kenapa kok beliau sudah berjanji, tapi ketika saya hubungin tidak ada tanggapan sama sekali. Pesannya dibaca tapi tidak dijawab. Ya sudah, nggak apa-apa. Buat Bapak Sanuji Pentamarta selaku Wakil Wali Kota Cilegon, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah membantu Heru membayar uang kuliah Heru. Terima kasih buat Bapak Sanuji yang sudah membantu, dan kita berharap semoga ke depan Bapak Sanuji lebih sukses lagi, lebih bisa lagi mengayomi masyarakatnya. Semoga Bapak Sanuji ke depannya lebih sukses lagi dan lebih memperhatikan masyarakat kecil. Sukses Pak Sanuji dimanapun berada. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih, meskipun nggak berkelanjutan, tapi alhamdulillah. Terima kasih banyak dan semoga sukses selalu dan diberikan umur yang panjang, dan juga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kemudian kami Detik Asa berupaya mencari pendanaan untuk Heru agar kuliah Heru ini tetap berjalan. Karena kalau tidak bayar uang kuliah, otomatis kuliah di stop, tidak akan bisa kuliah. Akhirnya kami cari jalan, berbagai upaya ke sana kemari mencari pendanaan, dan alhamdulillah ini ada tanggapan dari Rumah Zakat Kota Cilegon. Kebetulan kemarin itu saya menghubungi Bapak Bani. Alhamdulillah beliau menanggapi permohonan saya, dan saat itu dia meminta profil Heru. Jadi video Heru saya kirim, kemudian profilnya di kuliah di mana saya kirim ke beliau. Nah, hasilnya kita belum tahu nih. Nah, sekarang kita sudah sama Heru, kita langsung aja tanya seperti apa nih. Apakah sudah ada pertemuan dengan Rumah Zakat ini atau belum? Heru, Ya. kemarin itu kan saya memberikan nomor Heru ke Rumah Zakat Kota Cilegon. Gimana? Ada kelanjutan dari Rumah Zakatnya? Ada, alhamdulillah. Waktu hari Selasa Pak Beni ngubungin WA saya, terus
nyuruh saya buat datang ke kantor rumah zakat di samping Alfamidi Ramanujito. Saya datang dan saya sempat cerita sedikit lah, sedikit cerita kehidupan gitu tentang, terus konfirmasi kalau saya emang masih kuliah juga. Terus habis itu udah selang beberapa 3 hari kemudian saya datang lagi, dan dari pihak rumah zakat itu udah datang juga, udah konfirmasi. Terus besoknya langsung dibayarin, langsung dilunasin dari pihak rumah zakat. Alhamdulillah ya, dibayar lunas sama rumah zakat. Iya, untuk 3 juta. 3 juta. 3 juta. Jadi rumah zakat yang langsung ke sana atau bagaimana? Kesana itu cuma untuk buat konfirmasi, tapi kalau buat ini bayarnya transfer sih. Oh, transfer. Iya. Tapi dia ke sana konfirmasi, Iya, konfirmasi, memastikan bahwa Heru betul-betul kuliah di sana. Iya. Oh gitu. Nah, sejauh apa pembicaraan Heru dengan rumah zakat? Intinya apa yang mereka harapkan? Ya, harapannya pun sama sih sama yang lain, berharap saya semangat buat kuliah dan terus mengejar cita-cita juga, sama berharap bisa suatu hari menceritakan kisah hebat saya ke semua orang dan membuktikan bahwa semua orang bisa sukses dan ngebanggain keluarga, terutama orang tua. Sama kok harapannya. Artinya mereka berharap kamu tuh bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Iya. Profesi pengamen nggak menghalangi semangat untuk menjadi bisa kuliah dan meraih impian ya. Iya. Jadi ya ini contoh juga bagi teman-teman yang di luaran sana, apapun profesinya, mau pemulung, pengamen, apapun itu, buruh, ketika kita punya niat, lakukan niat itu. Jangan terlalu memikirkan banyak pertimbangan, karena setiap keinginan itu pasti ada jalan. Contohnya seperti Heru. Heru mengamen sehari-hari tanpa punya modal apa-apa, tanpa ada yang membiayai sebelumnya. Tetapi dia punya tekad, akhirnya dia memberanikan diri untuk mendaftarkan kuliah. Meskipun terseok-seok, tetapi selalu ada jalan. Allah itu melihat, Allah itu maha mendengar. Selalu ada jalan. Ketika Heru terseok-seok bertemu dengan kita, alhamdulillah ada jalan, bantuan dari teman-teman semuanya. Dan akhirnya yang tadinya kuliah Heru hampir putus, tidak berjalan, alhamdulillah kuliahnya berjalan lagi seperti biasa. Dan ketika datang masa pembayaran uang kuliah, dan syukur alhamdulillah juga masih ada yang peduli, yaitu dari Rumah Zakat Kota Cilegon ini. Kami Detik Asa, khususnya Detik Asa, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rumah Zakat Kota Cilegon yang telah membantu adik kita Heru untuk mewujudkan cita-citanya, untuk meraih impian. Yang dalam hal ini Rumah Zakat membantu membayar uang kuliah Heru, dan syukur-syukur hal ini bisa berkelanjutan hingga Heru selesai. Begitu banyak orang di luar sana yang menyayangi Heru ya. Mereka sangat berharap Heru itu ketika dibantu, berharap Heru itu sukses dan bertanggung jawab terhadap bantuan itu. Pesan saya nih, sekali lagi, saya nggak bosan-bosannya berpesan ke Heru, jangan kecewakan orang-orang yang sudah berjasa terhadap Heru. Ini mohon juga kepada teman-teman, ini bukan bermaksud mengungkit-ungkit kebaikan, bukan itu maksudnya. Tetapi kita mengingatkan Heru agar Herunya lebih giat dalam perkuliahan. Ya, jangan sampai mengecewakan orang-orang yang sudah berbuat baik terhadap Heru. Tapi orang-orang itu tidak pernah mengungkit kebaikan mereka, tetapi kita yang sadar diri, ya. Teman-teman di sana yang sudah berdonasi nggak pernah mengungkit-ungkit, tetapi kita sendiri, pribadi yang sudah dibantu, kita merasa bertanggung jawab lah, ya. Jangan sampai mereka kecewa, jangan sampai mereka melihat lah orang ini sudah dibantu tetapi tidak bertanggung jawab, tidak memberikan hasil yang terbaik. Nah, harapan saya ke Heru,
sekali lagi jangan kecewakan orang-orang yang sudah membantu. Ini terutama nih sekarang ini yang terbaru rumah zakat ini, ya. Mereka lihat seperti apa nilainya, progres nilai itu seperti apa. Ketika nilai Heru mungkin di bawah target mereka nggak bakal percaya. Tetapi kalau nilai Heru sesuai dengan ekspektasinya, saya yakin itu mereka akan berusaha nanti menggalang dana untuk membayar uang kuliah Heru selanjutnya. Nah, kira-kira bisa nggak diwujudkan itu harapan-harapan para donatur ini? Ya bisa, harus bisa sih. Ya memang harus bisa, harus diusahakan. Harus bisa. Kemarin nih, ini saya ungkit lagi nih. Ini kemarin nih saya ungkit lagi. Kemarin kan nilai ini kurang memuaskan ya, Iya. kurang memuaskan. Untuk periode semester 3, Iya. seperti apa nih nilai yang target yang kamu capai, yang mau kamu capai seperti apa? Saya pingin nih targetnya seperti apa nih? Ya yang Nilai di rata-ratanya berapa? jelas sih, karena saya juga apa ya, nggak merasa orang yang benar-benar pinter, tapi saya berusaha dan ya pengennya sih lebih baik dari yang kemarin lah. Minimal 80 insya Allah. Ya, insya Allah nanti dengan kegigihan, kerajinan kita, keyakinan kita, kamu bisa mencapai target. Mudah-mudahan tidak di 80, bisa lebih dari itu. Ya, tapi minimal apapun mata pelajarannya, setiap mata pelajaran minimal 80. Mari sama-sama kita saksikan nanti di 6 bulan berikutnya ya. Di 6 bulan ke depan sama-sama kita saksikan nilai Heru seperti apa ya. Tapi ini mohon kepada teman-teman tolong dipahamin ini maksud saya. Ini saya bukan menekan ini maksudnya. Ini saya yakin ini ketika saya berbicara seperti ini akan banyak nih komentar dibilang saya menekan Heru. Enggak. Ini salah satu bentuk saya memberikan motivasi. Itu cara saya loh. Terserah yang lain caranya bagaimana, ya silakan. Kalau ini caranya Detik Asa, cara saya seperti itu dalam memotivasi seseorang. Ya terserah, mungkin ada orang yang menilai saya kejam, ada yang menilai saya terlalu keras, ada yang menilai terlalu kasar, yaitu kembali kepada teman-teman semuanya. Tetapi cara saya seperti ini dalam memotivasi orang, anak didik saya. Nah, Ro, kira-kira nih Ro, ini kan kemarin saya kan banyak dihujat orang nih, saya memotivasi Heru, penilaian orang sedemikian galaknya. Kalau di Herunya sendiri, apa tanggapannya? Kalau jujur sih sebenarnya dari apa ya, di awal tuh saya tuh mikir kayak memang sih kalau ngedengar dari apa ya, orang-orang yang sering saya temen itu mereka tuh selalu bilang nilai itu bukan kunci utama gitu. Jadi maksud mereka tuh kayak ya kemampuan itu nggak dinilai, nggak bisa dilihat dari nilai gitu. Tapi ya setelah dari dikasih nasihat sama Pak Asri juga, emang dari diri saya pun memang sedikit disentil sih. Kayak itu emang udah harus tanggung jawab saya, bukan masalah penilaian sih, tapi emang bentuk tanggung jawabnya. Jadi bukan permasalahan nilai itu adalah segalanya atau bukan, tapi karena saya sudah diberikan segala bentuk keringanan dan bantuan, jadi itu adalah tanggung jawab saya. Nah, terkait ketegasan saya saat itu, kamu merasa tersinggung, merasa marah, kecewa, atau bagaimana? Sama saya kecewa nggak? Karena saya kan marah-marah sama kamu. Ya, enggak sih. Apapun yang saya sampaikan ke Heru, entah itu bisa menyinggung perasaan Heru, gitu kan? Nah, itu salah satu bentuk cara saya untuk memotivasi Heru. Nah, itu salah satu cara saya. Jadi nggak ada satu niatan pun untuk berlaku kejam, ya, bukan itu maksudnya. Jadi itu hanyalah satu bentuk memotivasi, memacu semangatnya harus mencapai target. Nah, terkait tadi Heru bilang berkali-kali ngomong nilai bukan segala-galanya ya. Ya, nilai bukan segala-galanya dalam perkuliahan. Iya. Betul.
nilai bukan segala-galanya. Tetapi dari nilai tercermin ini orang belajar apa tidak. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Pastinya benar. Ya kan? Dari nilai kita bisa melihat hasil kerja kita, hasil belajar. Ketika nilai kita bagus, oh orang ini pasti belajar, nilainya bagus. Ketika ditanya, dia bisa jawab. Ketika dia tidak belajar, ditanya, dia tidak bisa jawab, artinya nilainya nggak bagus kan? Artinya dia nggak belajar. Nah, di situ. Jadi, memang kita nggak mengejar nilai, yang dikejar itu isi kepala kita kan? Ilmu-ilmunya kan? Nah, tapi itulah gunanya ujian, melihat orang ini belajar apa tidak. Ya, jadi sebenarnya saya nggak mengejar nilai, bukan nilai yang saya kejar sebenarnya. Karena dalam hidup itu bukan nilainya, bukan hitung-hitungannya, tetapi isi kepalanya. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, nilai itu mencerminkan keseriusan, gitu loh, Ro. Ya. Jadi ketika orang nggak serius belajar, ya nilainya ya nggak bagus, gitu kan? Benar nggak yang saya sampaikan itu? Iya. Benar kan? Nah, gitu. Jadi bukan masalah nilainya, jadi keseriusan kita. Karena tercermin di situ, tercermin semua orang yang belajar dengan yang tidak. Nah, kedepannya jangan sampai begitu lagi, ya. Lebih giat lagi belajarnya. Karena gini teman-teman, kalau saya dalam mendidik orang itu, saya harus tegas, saya harus memberikan target. Nggak mengalir-mengalir gitu aja, belajar begitu aja, tapi saya harus berikan target ke dia. Kenapa saya berikan target? Karena dia bisa mengejar targetnya, mengejar target yang saya berikan gitu loh. Ya terserah nanti ketika target tercapai tidak, ya itu urusan belakangan. Tetapi sekarang saya harus memberikan target dulu. Yang penting saya harus memacu semangat dia dulu. Itu tujuannya target itu. Saya kasih target nilai. Karena setiap orang yang paham, dia pasti tahu lah target itu tujuannya untuk apa, ya. Kecuali bagi orang yang tidak paham, ya saya maklum. Tapi bagi teman-teman yang memahami, ya mereka akan setuju dengan saya memberikan target kepada mereka-mereka yang kita bina. Buat semua teman-teman yang mungkin keterbatasan dengan keadaan ekonomi ataupun mental gitu, kayak ya saya yakinlah banyak teman-teman di luar sana yang juga sama punya kehidupan keluarga yang kurang bahagia, bisa dibilang broken home gitu. Pesan saya sih buat teman-teman semua yang mungkin bernasib sama atau lebih parah, ya satu-satunya cara kita buat menyelesaikan permasalahan broken home itu dengan kita menjadi lebih baik daripada keluarga kita sendiri. Jadi jangan jadikan broken home itu sebagai alasan untuk teman-teman semua menyerah menjadi orang yang lebih baik. Itu aja sih pesan-pesannya. Oke. Buat teman-teman semua. Ya baik teman-teman, jadi sudah cukup ini obrolan bersama Heru. Karena banyak juga teman-teman yang bertanya gimana kondisi Heru, bagaimana keadaan Heru. Nah inilah Heru yang sekarang. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.